membawa organisasi perempuan dan protes melawan keluarga Iyer untuk mempertanyakan keadilan. Ruhi menghentikan mereka dan mengatakan jika Sagun selalu membuat masalah untuk Ishita. Vishwa dan Madhavi mendengar suara-suara protes tersebut. Para wanita itu membawa mereka berdua keluar dari apartemen dan memarahi mereka. Sagun berkata bahwa mereka telah menghancurkan keluarganya. Ruhi pun berlari memberitahu Toshi. Toshi pun keluar dan berteriak pada mereka. Toshi kemudian meminta Madhavi untuk beristirahat. Madhavi mulai menangis dan Vishwa menenangkannya. Toshi mulai berbicara menentang Sagun dan membela kesederhanaan keluarga Iyer. Ishita juga bergabung bersama Toshi. Toshi lalu menceritakan bagaimana Sagun dulu meninggalkan Raman dan anak-anaknya. Toshi juga mengatakan bahwa Sagun telah hidup bersama selingkuhannya selama 6 tahun tanpa ikatan pernikahan. Toshi juga memuji Ishita dan berkata bahwa Ishita mencintai Ruhi melebihi ibu kandungnya. Salah satu wanita lalu bertanya pada Sagun dan menganggap Sagun telah membohongi organisasinya demi kepentingan pribadi. Mereka semua lalu meninggalkan Sagun. Ishita menatap Sagun dan Sagun pun bergegas pergi. Ishita lalu memeluk Toshi dengan haru. Ishita lalu pergi untuk menenangkan ibunya. Raman membacakan dongeng untuk Ruhi dan memintanya untuk segera tidur. Ruhi ingin ayahnya menemaninya tapi Raman berkata bahwa dirinya harus berbicara dengan Ishita. Ruhi pun berkata bahwa Sagun telah melakukan tindakan yang salah hari ini. Ruhi juga berkata jika Sagun membawa pertanda buruk di dalam rumah. Raman pun berjanji akan membuat keluarganya tersenyum kembali. Dia kembali meminta Ruhi untuk tidur dan Raman pun mematikan lampu. Ruhi pun tertidur. Raman bergumam bahwa dirinya tidak akan membuat Ishita menangis karena dirinya sangat mencintai Ishita. Pagi harinya, Raman dan Ishita membawa Mihika pulang ke rumah. Keluarga Iyer gembira menyambut Mihika. Madhavi pun memeluk Mihika dan membawanya masuk. Raman lalu mengajak Ishita berbicara. Simi membawakan teh untuk Parmet dan memberikan susu untuk anaknya. Simi lalu mengeluarkan air mata palsunya. Parmet memintanya berhenti menangis. Simi berkata bahwa dirinya tidak bisa menjauh dari Parmet. Mereka lalu membicarakan Ashok. Simi bertanya jika suatu saat Parmet melakukan kesalahan maka Ashok akan membuangnya ke jalanan. Parmet dengan pede berkata bahwa Ashok tidak bisa berbuat seenaknya karena dirinya memegang semua rahasia Ashok. Parmet pun bercerita bahwa dirinya telah menghapus semua rekaman Mihika dan menyuap teknisinya. Parmet juga berkata bahwa Ashok tidak menyentuh Mihika dan membuat semua persiapan dengan membayar seorang gadis untuk melakukan semuanya. Simi lalu berpikir bahwa dirinya harus memberitahu Raman dan Ishita mengenai gadis tersebut dan mencoba menemukannya. Ishita sedang berbicara pada Raman. Raman berkata bahwa ada seseorang yang meminta foto keluarganya dan itu akan memberikan senyuman untuk semua orang. Raman lalu menanyakan Simi dan Ishita. Ishita sedang berbicara pada Raman. Raman berkata bahwa ada seseorang yang meminta foto keluarganya dan itu akan memberikan senyuman untuk semua orang. Raman lalu menanyakan Simi dan Ishita. Ishita berkata bahwa Simi menginap di rumah temannya selama 2 hari. Ishita memberitahu Madhavi tentang pengambilan foto untuk keluarga Raman. Madhavi tidak yakin untuk melakukannya dan Raman mencoba meyakinkannya. Vishwa pun bersedia dan Raman meminta ayah mertuanya menyiapkan persiapan untuk kelas pemotretan. Toshi sendiri menyukai ide Raman. Ishita berterima kasih karena Raman telah membuat semuanya kembali tersenyum. Fotografer kemudian datang. Toshi memperkenalkan diri sebagai ibu Raman. Dia lalu meminta sang fotografer membuat Madhavi terlihat gemuk dan sebagai imbalannya maka Toshi akan merekomendasikan fotografer tersebut untuk pesta Kitty teman-temannya. Fotografer itu pun menyarankan Toshi memakai baju berwarna hitam agar terlihat langsing. Mihir memilihkan sari untuk Mihika. Mihika pun menangis melihatnya. Mihir lalu tersenyum memandang Mihika. Madhavi datang lalu Mihir meminta Mihika memilihkan sari untuk Madhavi. Mihika pun kemudian memutuskan baju apa yang akan dikenakan Vishwa dan Madhavi.
Setelah itu Mihir meminta Mihika untuk bersiap-siap. Raman meminta Ishita bersiap-siap. Ishita bingung dengan gaun yang akan dipakainya. Raman pun menyuruhnya memakai sari lalu memilihkan setelan sari yang sesuai dengan jasnya. Raman kemudian meminta Ishita segera datang setelah selesai bersiap-siap. Madavi dan Toshi saling memperdebatkan gaun yang mereka pakai. Toshi memakai gaun warna hitam dan Madavi menggunakan sari warna putih. Tuan Balia dan Vishwa melerai mereka. Raman melihat Ishita terlihat lebih tinggi darinya, dia pun meminta Nilu mengambilkan bangku. Raman memuji Mihika dan berkata padanya bahwa Ishita terlihat lebih tinggi hari ini. Mihika lalu bertanya apa yang harus dilakukannya. Raman memintanya mengambil bangku. Mihika pun tertawa mendengarnya dan Mihir senang melihat Mihika tertawa. Mihir mendatangi Raman dan bertanya apa yang telah dilakukannya sehingga membuat Mihika kembali tersenyum. Raman pun menjawab bahwa itu semua berkat pesonanya. Toshi meminta Raman segera datang karena mereka akan mulai mengambil gambar. Raman sendiri sedang menunggu bangkunya. Beberapa saat kemudian semua keluarga bersiap untuk pemotretan. Pengambilan foto dimulai. Ishita menatap Raman yang kini lebih tinggi dari dirinya. Raman pun berkata bahwa kamera berada di sana sambil menunjuk ke arah kamera dan Ishita mengatakan bahwa dia terlihat lebih tinggi. Raman menjawab bahwa dirinya memang terlahir tinggi. Raman lalu memeluknya sehingga mereka berdekatan. Mereka lalu memulai pemotretannya. Setelah itu Raman berkata bahwa pemotretan belum selesai karena Simi belum datang. Fotografer kemudian berkata akan mengecarge baterai lebih dulu. Lalu saat semua bubar, Ishita melihat bangku kecil tergeletak di sampingnya dan Ishita pun menyadari jika itu yang membuat Raman nampak lebih tinggi. Ishita pun tertawa terbahak-bahak. Mihir lalu menahan sang fotografer dan meminta foto berdua dengan Mihika. Mereka pun berfoto dengan berbagai gaya. Ishita menemui Raman dan berkata bahwa Raman terlihat tinggi dan tampan. Raman menjawab bahwa dirinya memang selalu seperti itu. Ishita kemudian menambahkan bahwa dirinya akan membawa bangku kecil kembali saat puja. Raman berkata Ishita mulai menjadi mata-matanya. Mereka kemudian tersenyum bersama.